Namaku Alia, 35 tahun. 2 tahun lalu aku menikah dengan seorang duda bernama Arman, pria yang terlihat tenang, mapan, dan lembut. Saat itu aku tidak pernah berpikir pernikahan ini akan menjerumuskanku dalam kisah yang begitu rumit. Arman memiliki seorang anak laki-laki berusia 19 tahun bernama Sandy. Aku masih ingat pertama kali bertemu dengannya di depan rumah saat ia menatapku dengan tatapan dingin yang seolah berkata, "Kau hanya orang baru yang mencoba menggantikan ibuku." Aku mencoba bersikap hangat, berusaha membuat rumah ini terasa utuh kembali. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Sandy jarang berbicara, hanya menjawab singkat, tapi matanya sering diam-diam memperhatikanku. Awalnya aku pikir itu karena ia belum terbiasa, tapi semakin lama aku menyadari sesuatu yang lain. Tatapannya sering membuat dadaku berdebar aneh. Ada rasa bersalah setiap kali pandangan kami bertemu terlalu lama. Suatu sore, hujan turun deras. Arman sedang dinas keluar kota. Aku sendirian di rumah, sibuk menutup jemuran di halaman belakang. Angin kencang membuat pintu pagar hampir roboh, dan tiba-tiba Sandy datang membantu. Tubuhnya basah kuyup. Kami berlari masuk rumah, tertawa karena sama-sama kehujanan. Lalu entah bagaimana, di ruang tamu yang dingin, ia meminjamkan jaketnya untukku. Saat tangannya menyentuh tanganku, waktu seolah berhenti. Aku menatapnya dan ia menatap balik. Begitu dekat, begitu salah. "Bu," suaranya parau, seperti menahan sesuatu. Aku buru-buru menunduk, melepaskan jaketnya. "Terima kasih, Sandy. Cepat ganti baju, nanti kamu masuk angin." Aku pura-pura sibuk, padahal tubuhku gemetar. Dalam hatiku ada perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Aku menolak mengakuinya, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Keesokan harinya aku mencoba menjaga jarak, tapi sejak hari hujan itu, suasana di rumah berubah. Ia mulai sering membantuku di dapur, menemaniku berbincang di teras, bahkan memperhatikan hal-hal kecil seperti warna lipstik yang kupakai atau baju yang kupilih. Aku tahu ini berbahaya, tapi setiap kali ia tersenyum, hatiku terasa hangat. Aku seorang istri, dan dia hanya anak tiriku. Tapi entah kenapa dunia mulai berputar di sekitar satu nama, Sandy. Beberapa minggu berlalu dan aku semakin sulit mengabaikan kehadirannya. Setiap pagi saat ia berangkat kuliah, ia selalu menatapku sejenak di depan pintu sambil tersenyum kecil. "Jangan lupa makan siang, Bu," katanya ringan. Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat dadaku sesak, seolah ada makna tersembunyi di balik setiap kata. Aku mencoba bersikap seperti biasanya, tapi di dalam hati aku mulai kehilangan kendali atas perasaanku sendiri. Setiap kali mendengar suara langkah kakinya di lantai atas, jantungku ikut berdegup. Saat aku mencuci piring dan ia membantu mengeringkannya, aku bisa merasakan aroma sabun bercampur napas hangat yang terlalu dekat. Kami tak pernah melampaui batas, tapi jarak di antara kami semakin tipis. Suatu malam, Arman pulang terlambat. Aku menunggu di ruang tamu sambil menonton berita, dan Sandy tiba-tiba turun dari kamar membawa selimut. "Biar nggak kedinginan," katanya. Aku menoleh terkejut dengan perhatian kecilnya. Ia duduk di sofa sebelahku, dan tanpa sadar aku menyandarkan kepala di bahunya. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku telah melewati batas yang tak seharusnya kulewati. Ketika aku menyadari apa yang kulakukan, aku langsung menjauh. "Maaf, Ibu cuma lelah," ucapku cepat mencoba menutupi getaran di suaraku. "Tapi aku nggak keberatan, Bu," jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana tapi menembus pertahananku yang rapuh. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar. Aku merasa berdosa, tapi anehnya rasa bersalah itu justru bercampur dengan kerinduan yang sulit dijelaskan. Aku tahu jika ini terus berlanjut, aku akan hancur. Tapi bagaimana mungkin aku bisa memadamkan sesuatu yang tumbuh tanpa pernah kuinginkan? Sejak malam itu, aku menghindarinya sebisa mungkin. Namun setiap kali berusaha menjauh, aku justru semakin rindu. Dalam diam, aku sadar hubungan ini sedang menuju sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Tapi hati manusia seringkali lebih keras kepala daripada logika. Dan aku mulai takut pada diriku sendiri. Sejak malam itu, aku berusaha keras menjaga jarak dari Sandy. Aku tidak ingin Arman mencurigai apapun, apalagi sampai melihat sesuatu yang tidak seharusnya.
Tapi semakin aku berusaha menahan diri, semakin sulit semuanya. Perasaan ini seperti bayangan, tidak bisa kusentuh, tapi selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Pagi itu, Arman berangkat lebih awal untuk perjalanan dinas selama beberapa hari. Rumah menjadi sepi. Aku menatap punggungnya dari pintu, menahan napas panjang. Begitu mobilnya keluar dari gerbang, aku kembali ke dapur mencoba mengalihkan pikiran dengan memasak. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Sandy turun dengan rambut acak-acakan, mengenakan kaos longgar dan celana santai. "Papa pergi?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, baru saja." Ia mendekat mengambil piring dari tanganku dan mulai menata meja. Gerakannya lambat tapi penuh perhatian. Saat jemarinya tak sengaja menyentuh tanganku, aku langsung menarik diri. Namun matanya sudah lebih dulu menatapku. Tatapan itu hangat, dalam, dan berbahaya. "Ibu, kenapa selalu menghindar kalau aku cuma ingin dekat?" katanya lembut. Aku menelan ludah, berusaha tegar. "Sandy, kamu tahu ini nggak boleh. Aku istri ayahmu. Tapi aku nggak bisa pura-pura, Bu," jawabnya. "Aku tahu ini salah, tapi setiap kali lihat ibu sedih, aku cuma ingin ada di dekat ibu. Aku cuma pengen ibu bahagia." Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Ada ketulusan yang tulus, sekaligus menyakitkan di sana. Aku tidak bisa membencinya, karena di balik semua kesalahan ini, aku tahu ia hanya mencintai dengan caranya yang polos. Namun cinta yang tulus pun bisa menjadi racun jika diberikan pada orang yang salah. Hari-hari berikutnya, kami seperti dua orang yang hidup dalam ketegangan yang tak kasat mata. Di ruang makan kami saling menghindari tatapan, di ruang tamu kami pura-pura sibuk dengan ponsel masing-masing. Tapi setiap kali mata kami bertemu, dunia serasa berhenti. Tak ada kata, tak ada sentuhan. Hanya rasa yang bergulir pelan menggerogoti hati kami sedikit demi sedikit. Suatu sore saat aku menjemur pakaian, Sandy tiba-tiba keluar ke halaman dan berdiri di sampingku. "Aku janji nggak akan bikin ibu merasa bersalah," katanya lirih menatap langit yang mulai gelap. "Tapi izinkan aku tetap sayang sama ibu, meskipun cuma dari jauh." Aku menatapnya, ingin marah, ingin memeluknya. Tapi akhirnya aku hanya berbisik, "Jangan buat ibu lemah, Sandy, karena kalau ibu jatuh, semuanya akan hancur." Kami diam lama, hanya angin sore yang jadi saksi. Dalam diam itu, aku sadar, perasaan ini bukan lagi sekadar kesalahan kecil. Ini sudah menjadi luka yang indah sekaligus berbahaya. Hari-hari berjalan seperti biasa di rumah ini, tapi entah kenapa, aku mulai merasa canggung setiap kali harus berhadapan dengan Sandy. Kami berdua seperti hidup dalam permainan yang tidak pernah kami sepakati. Permainan menahan diri. Arman pulang dari dinas dan suasana rumah kembali ramai. Seolah tak ada yang salah. Tapi bagiku setiap buat kehadiran Sandy di meja makan adalah ujian kesabaran yang berat. Aku berusaha menatap Arman setiap kali berbicara agar tidak terlihat gelisah. Tapi di sisi lain, aku bisa merasakan pandangan Sandy yang terus mengarah padaku diam-diam. Ia duduk di seberang, pura-pura sibuk dengan makanannya. Tapi setiap kali aku mengangkat wajah, tatapan itu sudah menungguku. Ada rindu di sana. Ada sesuatu yang tak bisa kuungkapkan tanpa menyalahi diri sendiri. Suatu malam saat Arman sudah tidur, aku turun ke dapur untuk mengambil air. Lampu remang-remang membuat suasana terasa tenang, tapi ketika aku membuka kulkas, aku terkejut. Sandy sedang duduk di meja makan, menatap layar laptopnya. "Belum tidur?" tegurku berusaha terdengar biasa. "Lagi nggak bisa tidur?" jawabnya sambil menatapku. "Ibu juga?" Aku mengangguk. "Iya, cuma haus." Aku berbalik hendak naik lagi, tapi langkahku terhenti ketika ia berkata pelan, "Ibu, aku kangen." Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuatku tak sanggup melangkah. Aku menutup mata, menarik napas panjang. "Sandy, jangan ngomong begitu lagi," kataku dengan nada gemetar. "Tapi aku cuma jujur," balasnya. Ia berdiri mendekat dan jarak kami hanya tinggal beberapa langkah. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri yang berlari tak karuan. Aku ingin mundur, tapi tubuhku tak bergerak. Wajahnya tampak begitu dekat di bawah cahaya lampu kecil itu. Dan entah mengapa,
Untuk sesaat aku lupa siapa diriku. Lupa bahwa aku istri dari ayahnya, lupa bahwa yang berdiri di depanku adalah anakku. Yang tersisa hanya pasangan yang terlalu lama menahan perasaan. Namun sebelum semuanya melampaui batas, aku menunduk cepat, menyingkir dan berkata dengan suara yang hampir patah. Kalau kamu benar sayang sama ibu, tolong jangan buat ibu tampak berdosa. Aku berjalan cepat menuju tangga tanpa menoleh lagi. Tapi aku bisa mendengar langkahnya berhenti di belakangku dan suara lirihnya menggema pelan. Aku nggak mau bikin ibu salah. Aku cuma nggak bisa berhenti sayang. Namun betapa berdosanya aku. Aku malah memeluknya. Namun pelukan itu semakin lama semakin tak terkendali. Bibir kami mulai bertemu. Sandy langsung menarikku ke kamarnya sambil memelukku erat. Entah mengapa, aku seperti tidak bisa melawan saat itu. Aku hanya bisa terdiam dan tak percaya dengan hubungan terlarang ini. Setelah saling selesai, kami masih berpelukan dengan kepala Sandy bersandar di dadaku. Untungnya Sandy menumpahkannya di luar, karena aku merasa sangat basah di bagian itu. Setelah sekitar setengah jam, aku langsung kembali ke kamarku. Malam itu aku menangis di balik pintu kamar, di samping suami yang tertidur pulas tanpa tahu apapun. Aku sadar cinta yang kami pendam ini bukan sekadar perasaan singkat. Ia sudah menjelma menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk disembunyikan. Sejak malam itu, aku semakin berhati-hati. Aku tidak ingin ada yang berubah di depan Arman. Aku ingin semuanya terlihat normal, seolah tak ada apapun yang terjadi di balik dinding rumah ini. Tapi hati manusia tak bisa diatur secepat itu. Semakin aku berusaha tampak tenang, semakin terlihat jelas kegelisahanku. Dan Arman yang selama ini jarang memperhatikan hal-hal kecil, mulai menyadarinya. Suatu pagi saat sarapan, Arman menatap lama. Kamu kelihatan capek, Alia. Tidur gak nyenyak ya? Aku tersenyum tipis. Cuma banyak pikiran mungkin. Pikiran apa? Ada yang ganggu di rumah? Tanyanya lembut. Aku menggeleng cepat, tapi mataku tanpa sadar melirik Sandy yang sedang menunduk memainkan sendok di tangannya. Momen kecil itu tidak luput dari perhatian Arman. Ia hanya diam, tapi aku tahu tatapannya berubah sedikit. Ada kecurigaan yang mulai tumbuh. Hari itu aku merasa tertekan. Setiap tatapan Arman terasa seperti penghakiman, meski ia belum tahu apapun. Di sisi lain, Sandy pun menjadi lebih pendiam. Mungkin ia merasakan hal yang sama, rasa bersalah yang makin berat. Malam harinya, saat aku sedang melipat baju di kamar, ia mengetuk pintu perlahan. Ibu, suaranya nyaris berbisik. Ada apa, Sandy? Papa masih di ruang kerja loh. Aku cuma mau bilang maaf. Aku kayaknya udah bikin ibu gak tenang. Aku terdiam lama. Ingin menenangkannya, tapi juga ingin menjauh. Kamu gak salah, Sandy. Ibu yang harusnya lebih kuat. Ia menunduk. Kalau papa tahu, ibu pasti akan terluka. Ucapan itu seperti pisau dingin di dada. Aku tahu dia benar. Hanya butuh satu momen saja, satu gerak tubuh, satu tatapan yang salah, dan semuanya akan hancur. Aku menatap wajahnya yang tampak sedih di bawah cahaya kamar lampu. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu tulus. Tapi tulus bukan berarti benar. Aku mendekat, menepuk bahunya pelan. Jangan pikirin ibu, fokus aja sama kuliahmu ya. Ia mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia menatapku sebentar. Tatapannya lembut, penuh rindu tapi juga pasrah. Setelah pintu tertutup, aku duduk lemas di tepi ranjang. Air mataku jatuh begitu saja tanpa bisa tahan. Aku mencintainya. Aku tak bisa membohongi diri sendiri lagi. Tapi aku juga tahu cinta ini adalah dosa yang bisa menghancurkan hidup banyak orang. Dan saat aku memandang ke arah cermin malam itu, aku melihat perempuan lain. Bukan lagi istri yang setia, bukan lagi ibu tiri yang baik, melainkan seorang wanita yang tersesat di antara cinta dan moral. Beberapa hari terakhir, rumah ini terasa berbeda. Arman mulai sering diam, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak ia mengerti. Suasana makan malam jadi kaku. Tak ada lagi obrolan ringan seperti biasanya. Aku bisa merasakan sorot matanya yang penuh tanya setiap kali aku atau Sandy berbicara. Aku berusaha tersenyum, tapi senyumku terasa kaku. Sandy pun mulai jarang turun ke ruang makan dengan alasan sibuk tugas kuliah. Semua terasa seperti bom waktu yang menunggu meledak. Suatu malam saat aku baru keluar dari kamar mandi, Arman sedang duduk di tepi ranjang. Tatapannya tajam tapi tenang. Alia, katanya pelan, akhir-akhir ini kamu dan Sandy ada yang berubah ya?
Pertanyaannya membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku memaksakan senyum. Maksudnya, entah kenapa suasana rumah ini gak seperti dulu nih Sandy. Sandy jarang bicara, kamu juga sering kelihatan canggung. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Aku menelan ludah, dada terasa sesak. Aku ingin menjawab cepat, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Akhirnya aku hanya berkata, "Gak ada apa-apa, Mas. Mungkin kamu cuma capek, jadi perasaannya jadi sensitif." Arman menghela napas panjang lalu mengangguk pelan. "Mungkin ya, tapi aku harap kamu jujur kalau memang ada yang terjadi. Aku gak mau ada rahasia di rumah ini." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus menatap langit-langit kamar mendengarkan dengkur halus suamiku di samping. Kata-kata rahasia terus terngiang di kepala, sebab memang ada rahasia besar yang kupendam, yang tak akan pernah bisa kukatakan tanpa menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, aku melihat Sandy di teras menatap jauh ke halaman sambil menggenggam secangkir kopi. Wajahnya tampak lelah, matanya seperti kehilangan cahaya. Aku duduk di kursi sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Kami hanya diam. "Ibu," katanya tiba-tiba, "kalau suatu hari papa tahu, ibu akan benci aku nggak?" Aku menoleh cepat, jantungku serasa diremas. "Kenapa ngomong gitu?" Ia tersenyum pahit. "Soalnya aku ngerasa cepat atau lambat semuanya bakal ketahuan, dan aku nggak tahu harus gimana kalau harus kehilangan ibu." Aku menatap wajahnya yang tampak sedih di bawah cahaya kamar lampu. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu tulus. Tapi tulus bukan berarti benar. Aku mendekat, menepuk bahunya pelan. "Jangan pikirin ibu, fokus aja sama kuliahmu ya." Ia mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia menatapku sebentar. Tatapannya lembut, penuh rindu tapi juga pasrah. Setelah pintu tertutup, aku duduk lemas di tepi ranjang. Air mataku jatuh begitu saja tanpa bisa tahan. Aku mencintainya. Aku tak bisa membohongi diri sendiri lagi. Tapi aku juga tahu cinta ini adalah dosa yang bisa menghancurkan hidup banyak orang. Pagi itu suasana di rumah begitu hening. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi Arman belum turun. Sandy pun belum keluar dari kamarnya. Udara terasa berat, seolah setiap dinding memantulkan kesalahan yang berusaha aku sembunyikan. Saat akhirnya Arman turun, ekspresinya berbeda. Matanya menatapku lama, tajam namun tenang. "Alia," katanya tanpa basa-basi. "Tadi malam aku nemu ini di ruang tamu." Ia mengangkat sesuatu dari saku ke mejanya. Sehelai kain kecil berwarna krem. Sapu tangan yang pernah kupakai dan kubiarkan di sofa ketika berbincang dengan Sandy malam sebelumnya. "Kamu turun semalam?" Jantungku berdetak tak karuan. "Iya, cuma ambil air," jawabku cepat. "Sandy juga di bawah?" tanyanya lagi. Aku menelan ludah. "Iya, tapi cuma sebentar. Dia lagi ngerjain tugas kuliah." Arman mengangguk pelan. Tapi aku tahu pikirannya bekerja keras. Ia tak bertanya lebih jauh, hanya menatapku dengan mata yang dingin dan sunyi. Saat itu aku sadar, sepotong kecil kebetulan bisa menjadi awal dari kehancuran besar. Hari-hari berikutnya, ketegangan makin terasa. Arman mulai sering pulang lebih awal, seolah ingin memastikan sesuatu. Ia memperhatikan caraku bicara, caraku menatap Sandy, bahkan caraku memanggil nama Sandy. Aku berusaha tetap tenang, tapi ketakutan membuat segalanya tampak salah. Sandy sendiri makin jarang di rumah. Ia bilang sering lembur di kampus, tapi aku tahu sebagian alasannya karena ingin menjauh dariku. Dan anehnya, justru saat ia tak ada, aku merasa lebih gelisah. Ada ruang kosong di dalam rumah ini yang tak bisa kuisi dengan apapun. Suatu malam, aku duduk di teras sambil menatap langit gelap. Sandy pulang lebih larut dari biasanya. Saat melihatku, ia sempat terdiam, lalu berjalan mendekat. "Ibu masih bangun?" Aku mengangguk pelan. "Gak bisa tidur." Kami duduk bersampingan tanpa bicara lama sekali. Angin malam menyentuh pipi, membawa keheningan yang menyesakan. "Aku pengen berhenti, Bu," katanya akhirnya. "Berhenti ngerasain semua ini, tapi aku gak bisa." Aku menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Ibu juga gak bisa, Yan?" bisikku. "Tapi kita harus belajar bisa, Sandy." Kami menatap satu sama lain,
terlalu lama, terlalu dekat. Dan sebelum segalanya sempat berubah jadi kesalahan, aku berdiri cepat. "Masuklah, Papa belum tidur." Ia mengangguk tanpa suara. Ketika ia melangkah ke dalam, aku menatap punggungnya dengan dada yang bergetar hebat. Dalam hati aku tahu, cinta ini tak lagi bisa disembunyikan. Ia sudah menampakkan retaknya di setiap sudut rumah ini. Dan aku takut. Bukan pada Arman. Bukan pada penghakiman dunia. Tapi pada diriku sendiri yang semakin hari semakin lemah untuk berpura-pura tidak mencintai anak diriku sendiri. Hari itu aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda sejak pagi. Arman tampak lebih dingin dari biasanya. Ia tidak menatapku lama, tapi setiap gerakannya terasa mengawasi. Aku berusaha bersikap biasa, menyiapkan sarapan, berbicara seadanya, seolah tidak ada apa-apa. Tapi suasana rumah ini seperti dijaga oleh keheningan yang menekan dada. Siang hari, aku sedang di dapur menyiapkan makan siang, ketika Arman tiba-tiba pulang lebih awal. Aku terkejut, karena biasanya ia baru sampai sore. "Mas, nggak ke kantor?" tanya hati-hati. "Cuman ambil berkas yang ketinggalan," jawabnya singkat. Ia berjalan ke arah tangga, lalu berhenti. "Sandy di kamar ya?" Aku mengangguk pelan. "Kayaknya." "Iya, dari tadi belum keluar." Tanpa bicara lagi, Arman naik ke lantai atas. Aku mencoba melanjutkan memasak, tapi jantungku berdegup cepat. Entah kenapa. Lalu beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki keras dari atas. Dan detik itu juga aku tahu, sesuatu sedang terjadi. Aku naik perlahan, mencoba menenangkan diri. Di ujung koridor, pintu kamar Sandy terbuka sedikit. Dari celah itu, aku melihat Arman berdiri di depan meja belajar Sandy, menatap foto di layar laptopnya. Foto aku dan Sandy di taman belakang rumah, tersenyum dengan jarak yang terlalu dekat. Foto yang diambil beberapa bulan lalu saat kami menanam bunga bersama. Wajah Arman tak menunjukkan amarah, tapi sorot matanya tajam menusuk. Menuntut penjelasan. "Alia?" panggilnya tanpa menoleh. "Ini apa?" Aku tak bisa menjawab. Mulutku kering. Sandy berdiri di sisi lain kamar. Wajahnya pucat. "Itu cuma foto waktu di rumah, Pak. Nggak ada apa-apa." Arman menatapnya tajam. "Nggak ada apa-apa. Dari cara kalian lihat satu sama lain, aku tahu ini bukan sekadar foto biasa." Aku melangkah maju, menahan nafas. "Mas, tolong jangan salah paham." "Tapi aku nggak buta, Alia," katanya pelan tapi tegas. Aku tahu sesuatu udah berubah antara kita. Ruangan itu mendadak sesak. Sandy mengepalkan tangan. Matanya berkaca. "Papa, aku cukup," potong Arman. Suaranya meninggi. Ia menatap kami bergantian, lalu menghela nafas berat, dan meninggalkan kamar tanpa kata. Setelah pintu tertutup, keheningan menyelimuti kami. Aku berdiri kaku. Air mataku mengalir tanpa sadar. Sandy menatapku penuh rasa bersalah. "Ya,